Sebentar, sebentar. Ibu, saya jelas. Dengarkan dulu. Ya Allah, dengarkan dulu Ibu ngomong. Belum ngomong langsung dimulai saja. Saya mau memperkenalkan anggota kita bertiga, Bu. Iya, nanti dulu. Sebentar Ibu jelaskan dulu. Ya? Dengar? Ya, Bu. Baik. Ya, dengarkan dulu. Jadi prosedurnya begini. Yang pertama, kamu nanti pembukaan, memperkenalkan diri. Kemudian setelah memperkenalkan diri, kemudian sebutkan judulnya. Kemudian kamu minggirkan, kemudian di layar tampilkan materimu supaya Ibu juga bisa membaca di layar itu, ya kan? Kemudian setelah selesai menjelaskan materi, baru wajahmu muncul lagi dan suaramu, gitu caranya. Kemudian yang terakhir, dengarkan dulu, belum selesai ngomong Ibu, didengarkan dulu. Nah, setelah itu nanti ada pertanyaan, kamu catat, kemudian dijawab. Untuk lampiran ini nanti kalau sudah selesai semua, sudah oke dan sudah ditutup, nanti print baru dikumpulkan di sekolahan, di satpam. Itu caranya. Sudah bisa dipahami. Nanti materinya jangan lupa ditampilkan ya, supaya Ibu bisa membaca. Kalau belum siap bisa nampilkan materi kan? Oke, kalau sudah oke, siap, baru Ibu suruh Ibu mulai. Juliani, Andi Putri. Terus satunya siapa? Hah? Oh, Nija. Ya, sudah, silakan. Perkenalkan nama saya Juliani Saputri. Saya Siti Ramadhani dari Daulia. Pertama, ada pembaruan latar belakang masalah internet atau internet network adalah kumpulan jaringan komputer teknologi dunia yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Teknologi internet ini telah digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sampai orang tua. Banyak pelajar menggunakan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi maupun mencari informasi, misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan, periksa kesehatan, olahraga, terbaru, dari media, dari tempat dan lain-lain. Oleh karena itu, remaja bersaat istilah email, blogging, sosial networking, baik sebagainya. Internet dapat menembus batas penggunaan waktu dan bahkan ruang, sehingga internet dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pada masa ini telah banyak membantu pekerjaan manusia dan mempermudah untuk menyelesaikan semua kegiatan. Namun terlepas dari dampak positifnya, internet juga memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Namun kita dapat memilih untuk tidak menggunakan dampak negatifnya. Itu pembahasan internet memiliki dampak negatif seperti kecanduan internet, baik itu bermain game online, bermain sosial media, dan lain sebagainya. Dampak negatif seperti kejahatan dan bertaruhan bebas bersebar, dan kita harus pandai mengambilnya. Persebaran tidak layak mana sehingga dibutuhkan pengawasan bagi anak-anak yang menggunakan internet. Juga berdampak pada kesehatan dengan radiasi yang diberikan.
sebagai wadah mencari hiburan. Yang ketiga, tempat mencari kesempatan menemukan peluang usaha. Yang keempat, berikan pengawasan kepada anak yang menggunakan internet. Yang kelima, dan menggunakan internet sebagai kebutuhan saja. Berarti penutup. Kesimpulannya, internet ini baik untuk digunakan apabila pada hal positif dan tidak baik apabila digunakan pada hal negatif. Jadi pengaruh internet ini tergantung pada pemakaian menggunakan internet ini pada hal positif atau negatif. Sekian dari kelompok kami yang diberikan. Ibu bertanya, Sudah selesai? sudah Ibu? Ya, cuma suara Ibu kasih masukan dulu sebentar ya, Ibu koreksi dulu ya. Nah, yang pertama sistematikanya sudah pas, cuma tidak ada kata pengantar ya kamu ya. Kemudian penjelasannya tadi suaranya agak mantul. Karena itu satu tempat dulu. Makanya kalau satu tempat boleh, cuma agak jauh dikit seharusnya supaya nggak mantul. Karena ibu mendengarnya itu ya dengar cuma terkadang itu kembali suaranya ya kan itu. Nah kemudian ini judulnya adalah dampak negatif. Ini dampak negatif ya, dampak negatif. Jadi dampak negatif internet. Nah kemudian yang pertanyaan pertama, kami catat ya, catat pertanyaannya. Sudah? Yang pertama, kenapa kamu mengambil judulnya itu dampak negatif internet? Ya kan? Kemudian, padahal internet itu tidak selalu menimbulkan dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya, ya kan? Nah, itu pertama. Sudah? Yang kedua, batas penggunaan internet itu seharusnya usia berapa menurut kamu? Sudah, itu aja, dua itu aja. Nanti bisa kalian rundingan sebentar baru dijawab ya. Kalau kayak misalnya itu Bu, dampak negatif ini banyak daripada positifnya Bu, apalagi kalau tanpa pengawasan orang tua kadang karena sudah mempunyai HP masing-masing jadi itu suka sembarangan gitu loh Bu, apalagi penggunaan sosial media. Itu dampak negatifnya, lebih banyak dampak negatifnya gitu. Iya Bu, daripada jadinya dampak negatif, tapi tidak memungkinkan ada dampak positif juga Bu. Nah sekarang ibu tanya, kira-kira dari dua kata-kata itu negatif dengan positif itu rentannya berapa? Yang negatif kira-kira berapa persen, yang positif berapa persen? Kalau menurut kalian loh ya, ini bukan menurut umum loh, menurut kalian saja. Tergantung umur kan Bu. Kalau misalnya dipakai untuk anak SD itu kemungkinan malah positifnya hanya sekian 15% untuk belajar, sisanya untuk bermain game kita main game online bisa bergaul ya dan buat main game sampai lupa waktu. Itu menurut kamu ya, jadi banyak negatifnya dibanding positifnya. Nah, apakah dengan misalnya ini contoh ini ya, misalnya anak bermain game, apakah tidak ada dampak positifnya, misalnya menimbulkan anak itu menjadi kreatif sehingga menjadi kreator untuk membuat suatu game. Ini banyak contoh ya, ini contoh aja. Ada yang kemarin anak SD itu sampai bisa membuat menciptakan game-game baru, akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah itu gimana? Tapi kan tidak semua, ya beberapa aja gitu lah Bu yang kayak gitu, yang dimanfaatkan internet itu dengan betul-betul. Ada juga yang
buat belajar itu masih dikit, yang lain itu dia ngelakuin yang lain kayak bisa main game, nonton ya paling kayak kecanduan sama internet. Keadaan sampai lupa waktu ya waktu. Kadang kalau dengan kesehatan itu kadang suka Itu. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Kalau menurut kalimu ya, menurut kalian. Terus batas penggunaan internet itu seharusnya usia berapa? Kalau menurut kamu ya, menurut kalian? kalau menurut saya sekarang anak SD pun bisa pakai, tapi harus diawasi dan dibatasi Bu. Jadi memang buat apalagi COVID ya sekarang kan lewat HP. Ya mau nggak mau kita harus pakai HP. Jadi untuk anak SD pun sekarang sudah bisa, tapi harus tetap dibatasi agar tidak keluar. Oh gitu. Jadi tetap diawasi, tetap boleh tapi nah sekarang kan tidak bisa tidak karena dalam kondisi yang seperti ini kan. Mungkin kalau sebelum COVID mungkin bisa dibatasi lah umur itu, tetapi sekarang kan tidak bisa dibatasi karena mulai dari TK mungkin SD semua harus mempunyai fasilitas internet karena belajarnya melalui itu gitu loh. Tapi cuma harus ada pengawasan ya, yang kecil itu harus ada pengawasan dari orang tua. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan usia-usia seperti kalian SMA, SMK itu juga istilahnya masih biar sudah dewasa tetap aja tidak bisa memilah mana yang seharusnya dipakai atau ditonton atau mungkin yang tidak ya kan. Jadi tetap aja kan. Iya benar. Jadi penggunaan internet itu sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya. Negatifnya ya yang kamu ambil di sini adalah banyak negatifnya kan. Tapi sebenarnya ada juga positifnya ya kan. Kalau kita ya mungkin belajar untuk orang menjadi pintar itu tidak harus belajar secara offline kan, bisa sekarang online kan. Nah, menjadi orang lebih kreatif dan sebagainya, menjadi banyak inspirasi dari orang lain. Nah, ini kalau internet digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau internet hanya digunakan sebagai tontonan ajang permainan ya seperti itu hasilnya, ya kan? Sudah cukup ya. Cukup maksimal kamu menyajikannya dengan dampak negatif internet, dengan sistematika penulisannya ya, meskipun daftar pustakanya tadi tidak ada ya. Iya, nah gitu nanti pertanyaan jawabannya kamu jadikan lampiran di situ, nanti di print kumpulkan aja di Satpam SMK itu ya. Ada tulisan tugas bahasa Indonesia di situ ya. Udah mungkin cukup aja di sini ya. Dan Ibu akhirnya gantian untuk kelompok yang lain. Terima kasih ya. Oke. Salam. Sehat-sehat ya Bu. Saya amin.